Bersyukur pada Tuhan pada kesempatan sore ini kita boleh ada karena kemurahan Tuhan dalam ibadah pendalaman Alkitab pada sore ini. Mari kita angkat pujian yang berkata Bapakku datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kita semua. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Yes. Yes. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh
Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, rampi kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Dengan kasih Kristus, nanti KDB dalam pimpin dalam doa. Hidupku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk kami datang kepadamu Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami percaya setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan naik berbau harum di hadapan-Mu. Kami percaya juga Tuhan Kau yang akan memberkati kami. Berkati ibadah kami Tuhan di saat ini. Kami ucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih. Bersyukur pada Tuhan, pada kesempatan sore ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan masih menyertai dalam kita. Mari kita angkat pujian yang berkata, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku tak akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, kita telah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, seperti wanita yang mengurapiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Waktu selanjutnya kami serahkan hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih hari ini Tuhan, ketika kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan menyertai hidup kami sampai hari ini. Dan ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu akan memberikan jalan keluar bagi kami. Sebab kami tahu kami butuh firman-Mu Tuhan. Sebabnya setelah kami menaikkan setiap pujian kami percaya pujian kami menyenangkan Tuhan. Hari ini kami siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu ya Tuhan. Mari berfirman Engkau, pakai lidah mulut bibir hamba-Mu. Dia berkata-kata seturut dengan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami buka hati kami untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Dan kami percaya firman itu bertumbuh menjadikan iman bagi kami. Untuk kami tetap memandang Tuhan di dalam setiap hidup kami. Bapa, terima kasih, kami siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini Bapak Ibu Saudara dalam ibadah tengah minggu, kalau kita masih boleh ada
ini karena kemurahan Tuhan. Berterima kasih buat kesempatan yang berikan, dan saya percaya bahwa kita buka hati kita untuk mendengarkan firman sekalipun via online. Saya percaya bahwa kalau firman Tuhan disampaikan dalam hidup kita, firman mampu mengubah hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Lagi 1 Tawarik 14 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan memberikan jawaban dalam kehidupan kita, bahwa kita harus memiliki yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sudah berapa lama kita datang beribadah kepada Tuhan? Sudah berapa lama kita mengenal Tuhan? Apakah kita sudah mengenal Yesus Kristus? Atau apakah kita benar-benar sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan? Ataukah hanya sekedar saja kita datang ibadah, hanya sekedar saja kita datang beribadah kepada Tuhan? Tetapi kalau firman Tuhan hari ini, saya percaya mampu mengubah hidup kita. Saya memberikan tema, miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Melalui pengalaman Daud. Ketika Daud diurapi ya menjadi raja, ketika orang Filistin dengar di dalam kitab 1 Tawarik 14 ayat 8 ini, bangsa Filistin ini tidak senang sama Daud, karena kita tahu ketika orang Filistin berperang dengan orang Israel, kemudian Goliat datang menantang orang Israel waktu itu, tidak ada yang berani, termasuk Saul, raja orang bangsa Israel waktu itu. Tetapi justru ketika Daud ada di tengah-tengah peperangan waktu itu, mendengar bahwa kok ada orang yang menantang bangsa Israel waktu itu. Daud punya kakak-kakak yang ada di medan pertempuran, yang mereka juga seorang prajuritnya Saul, tapi mereka pun tidak berani. Hanya Daud kemudian dia berkata, masa kita kalah dengan orang seperti itu? Daud berani. Nah, makanya orang Filistin itu sangat, istilahnya mereka, Daud ini menjadi momok bagi bangsa Filistin karena sudah mengalahkan pahlawan perang mereka yaitu Goliat. Nah, ketika orang Filistin mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, kita lihat orang Filistin itu mengerahkan semua kekuatan. Majulah orang Filistin untuk menangkap Daud. Mereka ingin menangkap Daud, tapi apakah Daud takut? Tidak. Daud justru ditulis firman Allah, tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Tentunya saya percaya bahwa suatu kepercayaan, kita pun adalah bangsa orang-orang pilihan Tuhan. Seharusnya kita punya pengalaman seperti Daud. Ketika menghadapi persoalan demi persoalan, ketika menghadapi tantangan demi tantangan, apapun tantangan itu, mari kita belajar dari Daud. Suatu pengalaman yang luar biasa dari Daud. Kenapa dia sampai berani menghadapi itu? Kenapa sampai dia pun maju? Ketika mendengar malah maju dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau firman Tuhan hari ini boleh ada dalam hidup kita, saya percaya bahwa ini menjadi kekuatan kita untuk kita kembali, kita mau berjuang di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah apapun, mungkin Filistin saya bisa katakan itu tantangan dunia sekarang. Ya, sepertinya tantangan begitu berat di dalam hidup kita. Bayangkan ketika Daud jadi raja, seluruh Filistin ingin menangkap Daud. Nah, ada suatu pengalaman pribadi dari Daud dengan Tuhan sehingga ia memiliki suatu keberanian yang luar biasa. Firman Tuhan katakan bahwa kita diberikan bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Nah, kita akan melihat pengalaman seperti apa
antara Daud dengan Tuhan sehingga kita meneladani sosok Daud. Walaupun menghadapi bangsa Filistin, seluruh kekuatan dikerahkan, tapi justru Daud maju, kata firman Tuhan. Tapi Daud, dia katakan, majulah ia menghadapi mereka. Dia tidak keder, tidak takut, tidak goyah. Yang pertama yang kita belajar dari Daud adalah dia punya keberanian. Suatu keberanian yang luar biasa. Ayat yang ke-8 tadi kita lihat kan? Coba lihat, saya baca lagi ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Tidak takut dia. Sosok yang luar biasa. Saya percaya kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita berkata apapun yang terjadi saya tetap mau maju. Apapun yang terjadi saya percaya saya punya Tuhan. Sama seperti Daud, dia punya Tuhan. Makanya dia berani menghadapi, tidak mundur. Justru dia maju dan maju dan maju. Daud memiliki prinsip yang benar. Apapun tantangannya, apapun rintangan yang ada di depannya, itu tidak pernah membuatnya menjadi mundur. Tidak mau kalah dengan situasi. Pengalaman inilah yang kita harus teladani dari Daud. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37 ada satu statement yang dikeluarkan oleh Raja Daud. 1 Samuel 17 ayat 37 begini. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dia juga telah melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini suatu cerita ketika ditanya sama Raja Saul, kamu kok berani menghadapi bangsa Goliat itu? Dia bilang, oh saya punya pengalaman bahwa Tuhan beserta, saya yakin Tuhan beserta saya. Saya tidak akan takut. Cakar singa, cakar beruang, ya singa pun tidak bisa buat apa-apa. Sebab apa? Saya percaya saya punya Tuhan. Nah, ini pengalaman dari Daud yang perlu kita teladani, bahwa kalau kita bersama Tuhan, saya percaya kita tidak akan berkata, aku akan mundur. Tapi mari kita maju. Mungkin engkau sedang menghadapi dilema, mungkin engkau sedang menghadapi sakit penyakit hari ini yang kadang-kala membuat engkau goyah. Tuhan kok tidak sembuh-sembuh. Ada satu masalah yang Tuhan, kok masalah saya ini berat. Sepertinya kok tidak pernah lepas ini masalah. Saudara jangan takut, maju saja. Saya percaya firman Tuhan katakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan izinkan terjadi. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan Immanuel. Tidak lama lagi kita akan merayakan Natal bulan depan. Allah beserta dengan kita. Itu sebabnya miliki keberanian seperti Daud. Apapun tantangannya, orang Filistin bagi Daud dia berkata, tidak apa-apa, saya punya Tuhan. Nah itu kata Daud, makanya dia berani. Kita pun memiliki hal yang sama, punya keberanian. Saya percaya berani menghadapi masalah, berani menghadapi tantangan bersama Tuhan. Kita pasti bisa, haleluya. Yang kedua, pengalaman dengan Tuhan ini perlu kita contoh dari Daud. Ketika Daud dalam perjalanan hidupnya, yang kedua adalah Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-10. Saya baca ayat yang ke-10. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ini suatu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Bagaimana Daud, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya maju enggak? Tuhan bilang maju, aku serahkan dia kepadamu. Nah orang yang memiliki pengalaman, saya percaya bahwa Daud doanya kuat, pujian penyembahnya kuat. Itu sebabnya ketika dia berdoa, ketika dia menyembah, dia bertanya kepada Tuhan, saya maju enggak Tuhan? Tuhan bilang maju, saya akan berikan kamu kemenangan.
Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, yang kedua, pengalaman yang luar biasa. Bertanyalah kepada Tuhan dalam doamu. Pengalaman ini yang dialami oleh Daud sehingga dia mampu menghadapi Filistin, bangsa Filistin yang datang ingin menangkap dia. Seluruh kekuatan diserahkan. Tetapi justru yang terjadi adalah Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Alkitab katakan bahwa kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan pernah takut. Kita punya Tuhan. Asalkan kita percaya, asalkan kita berserah kepada Tuhan. Dalam doa kita, dalam pujian penyembahan, naikkan pujianmu kepada Tuhan. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Kemudian ketika kamu berdoa, Tuhan, saya percaya saya bisa bersama Tuhan. Daud, dia suka bertanya kepada Tuhan lewat doa. Kita pun demikian Bapak Ibu Saudara. Menghadapi persoalan, mari kita suka berdoa. Apapun tantangannya, saya percaya kita mampu. Kita akan mengalami kemenangan ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan. Dan kita bertanya, Tuhan, saya percaya dengan kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Daud ketika dia punya masalah, dia menghadapi bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tawarik 14 ayat 11. Lalu ya 1 Tawarik 14 ayat 11, lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Daud sekalipun dia mengalami kemenangan, dia tidak sombong. Dia bilang, Tuhan ada bersamaku. Semuanya dikembalikan. To God be the glory. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita ada, kita hidup, itu semua karena Tuhan. Kalau kita boleh pelayanan, kita punya suara yang baik, kita punya talenta yang baik, itu bukan karena kuat kita. Mari memposisikan diri seperti Daud. Itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ada satu pelajaran yang luar biasa. Yang ketiga ini, mari hadapi bersama Tuhan. Ada satu lagu kan, lagu lama, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Saudara, ketika punya masalah, hadapi bersama Tuhan. Maju, yang pertama maju. Kemudian bertanyalah kepada Tuhan dalam doa. Yakin dengan mantap, hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya kita akan mengalami hal-hal yang indah. Ada satu hal lagi, yang terakhir. Ketika kita memiliki pengalaman dengan Tuhan, yaitu ketaatan Daud itu mendatangkan kemenangan. Nah, di dalam ayat yang ke-16, coba saya baca ayat 16. Ada satu ayat yang luar biasa sini. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kala tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Kita lihat kenapa sampai Daud mengalami kemenangan. Karena Daud taat, berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Daud. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Daud? Ayat 14. Saya baca ayat 14. Maka bertanya lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jadi Daud mengalami kemenangan bukan pakai, dia tidak cuma otot saja, tidak punya itu, tapi dia berserah kepada Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak mampu, tidak kuat menghadapi masalah. Tetapi kalau bersama Tuhan, apapun masalahmu, kalau Tuhan perintahkan, kalau Tuhan bilang maju-maju, kalau Tuhan bilang kau menang, engkau pasti menang. Ingat, kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Saya percaya tidak ada masalah yang tidak bisa beres di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hari ini, kalau ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari pengalaman Daud, mari kita belajar bersama-sama hari ini. Kita mau lakukan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita punya keberanian seperti Daud. Yang kedua,
Selalu berdoa, tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, hadapi masalah itu bersama Tuhan. Dan yang keempat adalah taat kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita lakukan ini, kita mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak panjang, tetapi kalau bisa menguatkan iman kita, mari maju bersama Tuhan. Apapun yang menjadi persoalanmu hari ini, saya percaya Tuhan ada di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Daud mengalami pengalaman, dia menang terhadap bangsa Filistin. Walaupun bangsa Filistin sudah mengerahkan seluruh tenaga, kekuatan, seluruh daya upaya, tapi Daud justru berani menghadapi, sebab dia tahu dia punya Tuhan. Sama dengan kita hari ini, kita punya Tuhan. Saya tidak tahu saudara menghadapi masalah apa. Apakah engkau sakit hari ini? Apakah engkau sedang mengalami masa-masa yang sukar hari ini? Ada begitu besar masalah yang susah engkau lepaskan, tapi ada Tuhan hari ini. Kau bisa angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya percaya. Kalau engkau percaya, kalau Daud mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan, sehingga ketika ia maju berperang, dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya percaya kita pun sama dengan Daud, punya iman yang sama, punya Tuhan yang sama. Saya percaya ketika kita percaya, berserah, ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita berdoa minta petunjuk Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka saya percaya masalah apapun ada jalan keluar di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menghadapi masalah. Tuhan, masalah apapun yang dihadapi mereka, sakit, penyakit, Tuhan, mereka mengalami masalah hutang piutang atau mengalami masalah yang sulit untuk dilepaskan. Kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar dalam nama Yesus. Yang sakit oleh bilurmu disembuhkan oleh Tuhan. Yang mengalami tantangan Kau berikan jalan keluar. Yang memberikan jalan buntu Kau berikan jalan keluar. Yang menghadapi apapun hari ini, bersama Tuhan kami bisa, kami lebih dari pemenang dalam nama Yesus. Kami adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Kami mau berani apapun masalah kami. Kami mau tetap bertanya kepada Tuhan, dan bersama Tuhan kami akan melakukan setiap perkara-perkara yang indah. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati anak-anak seluruh yang mendengarkan acara ini. Kami percaya mereka yang menikmati firman Tuhan hari ini, berkat Tuhan akan melimpah bagi kami semua. Kami sudah rasakan kasih-Mu, kami rasakan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghentaran, penghiburan, sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan berkata Dia akan membuat kita naik bukan turun. Dia akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.